bisa. Oke. Udah. Baik. Buka tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam keadaan virtual. Yang terhormat Ibu Cucu Jainab Sebarkah dan Bu Sari dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami, nama saya Maryam Rahanakallah, ditemani dengan dua rekan saya, Fikri Muhammad Rofi dan Muhammad Andra Noval. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami mengenai pembuatan produk koloid, yaitu sup krim jamur. Baik, rincian presentasi kali ini yang pertama pendahuluan, tujuan dan landasan teori akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian alat dan bahan, prosedur dan hasil pengamatan akan dijelaskan oleh Fikri. Dan yang terakhir pembahasan dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Kak Andra. Baik, pendahuluan di sini dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai zat yang sukar digolongkan sebagai zat biasa atau cair maupun zat gas. Zat-zat ini dalam ilmu kimia dinamakan koloid. Nah, contohnya diantaranya ada susu, tinta, cat, sabun, kanji, minyak, kemudian minyak dan misalnya udara dan debu juga termasuk dalam koloid. Nah, kimia koloid ini mempunyai perangat yang sangat besar dalam kehidupan dan penghidupan manusia. Nah, proses di alam sekitar juga banyak banget berhubungan dengan sistem koloid ini. Nah, sistem koloid ini makanya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, hampir semua bahan pangan mengandung partikel dengan ukuran koloid seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Emulsi seperti susu juga termasuk koloid. Nah, dalam bidang farmasi, kebanyakan produknya juga menggunakan sistem koloid, misalnya krim-krim ataupun salep-salep yang merupakan sistem emulsi. Kemudian pada percobaan kali ini kita membuat praktikum, membuat sup krim yang ini merupakan peristiwa emulsi atau peristiwa medium pendispersi dan medium terdispersi yang merupakan cairan yang tidak saling bercampuran. Nah, kemudian pada praktikum kali ini, tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui cara membuat sup krim jamur, yang kedua mengidentifikasi jenis koloid pada sup krim jamur, dan yang terakhir mengidentifikasi sistem koloid melalui pembuatan sup krim jamur. Selanjutnya landasan teori. Koloid merupakan partikel menengah dalam ukuran antara yang ditemukan dalam larutan dan suspensinya dapat dicampurkan sedemikian rupa sehingga mereka tetap merata tanpa menetap keluar. Nah, partikel ini berbagi ukuran dari 10 sampai 8 hingga 10 sampai 6 meter ukurannya. Dan istilah partikel koloid atau koloid diistilahkan oleh partikel koloid atau koloid. Contoh koloid adalah sup krim jamur. Sup krim merupakan salah satu contoh produk proses emulsi makanan. Emulsi merupakan suatu terdispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan yang lain yang molekul-molekul kedua cairan tersebut tidak saling berbaur, tetapi saling antagonistik. Pada suatu emulsi terdapat 3 bagian utama, yaitu bagian yang terdispersi yang terdiri dari butir-butir yang biasanya terdiri dari lemak. Yang kedua disebut sebagai media pendispersi yang biasanya terdiri dari air, dan yang ketiga adalah bagian emulsifier yang berfungsi sebagai menjaga agar butir minyak tadi tetap tersuspensi di dalam air. Next. Selanjutnya, sup krim jamur dibuat dari bahan utama margarin, susu, dan maizena. Sup krim merupakan emulsi margarin dalam susu yang distabilkan oleh maizena. Pada produk sup krim, bagian terdispersi adalah margarin, bagian yang mendispersi adalah susu cair, dan bagian emulsifier adalah maizena.
Nah, mengapa? Karena maizena merupakan emulsifier atau terdapat sejenis bahan yang memiliki tingkat kesukaan kepada air dan minyak sekaligus. Kemudian, satu ujung molekul tersebut suka air dan ujung yang lainnya suka minyak. Karenanya, maizena ini dapat dijadikan sebagai jembatan yang dapat mencampurkan antara bahan lemak dan bahan air. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini kami dalam video praktik yang telah dilakukan, alat bahan yang kami gunakan. Yang pertama, untuk alat-alatnya yaitu kami menggunakan mangkok sebanyak 3 buah, sendok makan sebanyak 1 buah, wajan 1 buah, sudip sebanyak 1 buah, pisau sebanyak 1 buah, talenan sebanyak 1 buah, dan kompor sebanyak 1 buah. Untuk bahan-bahannya sendiri, yang pertama kami menggunakan margarin sebanyak 2 sendok makan. Selanjutnya kita menggunakan susu cair putih sebanyak 700 ml, dan maizena sebanyak 2 sendok makan. Garam dan merica itu sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya kami menggunakan yang tentunya bahan utamanya yaitu jamur sebanyak 150 gram, bawang putih sebanyak 2 siung, dan kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya, untuk prosedur pembuatan sup krim jamur ini, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu alat-alat dan bahan-bahan yang telah ada tadi. Selanjutnya, yang pertama kita iris tipis-tipis 2 siung bawang putih dan 5 buah jamur cacing. Selanjutnya, letakkan panci di atas kompor, kemudian nyalakan kompor hingga panci tersebut panas. Setelahnya, kita masukkan 2 sendok makan margarin ke dalam panci tersebut, lalu aduk hingga margarin tersebut meleleh dan benar-benar meleleh. Selanjutnya, masukkan irisan bawang putih, lalu aduk hingga matang. Selanjutnya, masukkan irisan jamur, lalu aduk hingga matang. Tuangkan 700 ml susu putih cair, lalu aduk hingga tercampur. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan maizena, lalu aduk hingga merata. Next. Untuk selanjutnya, masukkan bumbu-bumbu 1/2 atau setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh kaldu ayam. Lalu campurkan hingga merata ya, hingga tercampur semua. Selanjutnya aduk terus hingga mendidih dan sup krim jamur ini mengental. Dan yang terakhir, tiriskan dan sajikan ke dalam mangkuk. Nah, yang dihasilkan dari prosedur ini yaitu produk koloid sup krim jamur telah jadi dan siap dimakan. Next, selanjutnya. Nah, untuk hasil pengamatannya sendiri, yang pertama ada sifat produk dan pengamatannya. Pertama, untuk warna itu berwarna kuning, teksturnya itu memiliki tekstur yang lembut, kekentalan sedikit agak kental atau kental, dan rasanya asin atau gurih, kegurih-gurihan. Dan untuk kekompakan merata. Selanjutnya, nah, untuk pembahasannya berdasarkan percobaan, sup krim jamur merupakan jenis sistem emulsi
Karena Dijelaskan oleh Kak Andra. untuk pembahasan, maaf, dipersilakan Kak. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari praktikum ini. Gitu. Berdasarkan percobaan, Supreme Jamur itu merupakan jenis emulsi gitu, sistem emulsi yang fasenya itu terdispersi cairan gitu, dan medium pendispersinya juga merupakan cairan gitu. Pembuatan subkrim jamur ini digolongkan pada koloid irofil gitu, karena mempunyai beberapa daya tarik kuat yang dengan medium pendispersinya gitu, sehingga sulit dipisahkan dengan cara pembuatan mayones. Ini adalah cara dispersi mekanik karena proses ini melalui pengadukan dan pengocokan gitu. Nah, dan adapun subkrim jamur ini adalah salah satu jenis bahan pangan berupa emulsi setengah padat yang dibuat dengan margarin, susu putih cair, dan maizena gitu. Pada produk subkrim jamur, bagian terdispersinya adalah margarin gitu. Sedangkan bagian yang terdispersi itu adalah media pendispersi itu adalah susu putih cair. Ketika membuat sup krim jamur, campuran yang terbentuk adalah bukan larutan gitu, melainkan heterogen. Nah, karena campuran tersebut berasal dari minyak dan air. Air bersifat polar tetapi tidak dapat bercampur dengan minyak yang bersifat polar gitu. Untuk dapat mendamaikan air dan minyak harus ada zat penghubung antara keduanya. Zat penghubung itu yang menyebabkan pembentukan emulsi atau emulsifer. Dalam subkrim jamur adalah maizena gitu. Maizena merupakan emulsifier karena terdapat sejenis bahan yang memiliki tingkat kesukaan terhadap air dan minyak sekaligus. Satu ujungnya molekul tersebut suka air dan satu ujungnya yang lain suka minyak. Oleh karena itu bahan tersebut banyak dijadikan jembatan untuk mencampurkan gitu, bahan lemak dan air. Dan adapun kesimpulannya adalah cara pembuatan sup krim jamur ini adalah cara dispersi mekanik karena proses ini melalui pengadukan dan pengocokan untuk zat cair gitu. Itu dengan cara memanaskan dan mencampurkan margarin cair, susu putih cair, maizena, dan hingga mengental gitu. Berdasarkan percobaan ini, sup krim jamur merupakan sistem emulsi karena fase pendispersi cairan dan medium pendispersinya juga merupakan cairan. Pada produk sup krim jamur, bagian yang terdispersi adalah margarin, sedangkan bagian yang mendispersi adalah susu putih cair. Pembuatan sup krim jamur ini digolongkan pada koloid irofil karena mempunyai daya tarik kuat dengan medium pendispersinya sehingga sulit dipanaskan. Dan ketiga itu adalah ketika membuat sup krim jamur, campuran yang terbentuk bukanlah larutan, melainkan heterogen karena campuran tersebut berasal dari minyak dan air. Dan adapun zat penghubung yang menyebabkan pembentukan emulsi dalam sup krim adalah maizena. Maizena merupakan emulsifer karena terdapat sejenis bahan yang memiliki tingkat kesukaan terhadap air dan minyak sekaligus. Karena salah satu ujung molekul tersebut suka air dan ujung yang lainnya suka minyak. Oleh karena itu, bahan tersebut banyak dijadikan jembatan untuk mencampurkan antara bahan lemak dan air. Dan terima kasih, saya balikan ke moderator. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum